Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat sore kakak-kakak yang Bunda Neni sayangi. Selamat sore Bunda Mary. Hari ini kita belajar secara online karena Bunda Neni hari ini ada di Malang. Ada suatu tugas menyelesaikan urusan kuliah. Doakan semoga cepat kelar. Kali ini kita akan belajar tentang menulis quotes. Nah, ini kan ini punya quotes, ciptakan bahagia dalam diri kita karena kita jugalah yang bisa membuat kita merasa bahagia. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya dicari, kita mencari kebahagiaan ke sana kemari, tetapi kalau kita tidak menciptakan rasa itu dalam hati kita, maka kita tidak akan menemukan apa itu kebahagiaan. Jadi, tidak perlu jauh-jauh, kita ciptakan sendiri dulu apa ya saja yang membuat kita bahagia, maka rasa bahagia itu pun akan ada pada diri kita. Quotes atau kutipan adalah kalimat atau frasa yang diambil dari karya tulis atau ucapan seseorang. Quotes dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk menghiasi tulisan, untuk memberikan motivasi, atau untuk sekedar mengungkapkan pemikiran, atau bisa juga membuat rasa mood kita lebih bersemangat, memotivasi diri kita sendiri juga. Sebelum kita memotivasi orang, quotes ini biasanya akan membuat kita merasa lebih bersemangat, lebih siap menerima kehidupan kita. Nah, makanya banyak sekarang ya buku-buku tentang quotes-quotes pendek yang fungsinya itu agar kita orang yang membacanya itu menjadi lebih termotivasi, lebih bersemangat menjalani hari-harinya. Jadi apa salahnya kalau kita sendiri juga belajar menulis banyak quotes-quotes yang bisa membangkitkan rasa semangat buat diri kita sendiri juga untuk orang lain. Nah, bagaimana sih proses menulis quotes atau kutipan itu? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menulis quotes atau kutipan yang baik dan menarik. Pertama, kita pilih topiknya tentunya yang menarik. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memilih topik yang menarik. Topik yang menarik akan membuat quotes lebih mudah diingat dan dinikmati oleh pembaca. Kemudian, yang kedua, tentukan pesan yang ingin disampaikan. Quotes yang baik harus memiliki pesan yang jelas dan mudah dipahami. Pesan tersebut dapat berupa motivasi, inspirasi, atau sekedar pemikiran yang menarik. Jadi bikin yang pesannya yang jelas agar bisa sampai message apa yang ingin kita sampaikan itu mudah difahami. Gunakan bahasa yang sederhana dan efektif. Bahasa yang sederhana dan efektif agar quotes juga bisa dipahami oleh pembaca. Hindari menggunakan bahasa yang terlalu rumit dan bertele-tele. Jadi cukup eh, poin-poin kata yang simple, yang efektif, yang sederhana dan gampang difahami oleh pembacanya. Kemudian quotes yang baik biasanya singkat dan padat, nggak panjang, cukup pendek-pendek, tidak terlalu panjang dan mudah dinikmati oleh pembaca. Yang terlalu panjang itu akan sulit dan sulit dinikmati pembacanya. Pembacanya pasti akan berkerut-kerut dulu kalau quotes-nya terlalu panjang, apa ya maksudnya?
Jadi lebih baik, singkat, pendek, padat, dan mudah difahami. Nah, periksa kembali quotes yang kita buat, kutipan yang kita buat, kita tulis, eee, pastikan kita periksa kembali, apakah ada kesalahan dalam penulisan, tata bahasa, dan ejaannya. Karena pendek kalau ada kesalahan kan tampak banget ya. Jadi diteliti lagi, dilihat lagi. Nah, ada tips ya menulis quotes. Tadi caranya, sekarang tipsnya. Periksa kembali quotes yang dibuat. Berikut adalah beberapa tips untuk menulis quotes yang baik dan menarik. Sama sih, gunakan kata-kata yang kuat dan bermakna. Gunakan metafora atau analogi untuk membuat quotes lebih menarik. Kemudian, gunakan eh, humor untuk membuat quotes lebih mudah diingat. Buat quotes unik dari berbeda quotes yang lain. Nah, itu tadi tipsnya ya. Kemudian, berikut adalah beberapa contoh quotes dalam bahasa Indonesia. Hidup adalah sebuah perjalanan, dan cara kita menjalaninya adalah yang terpenting. Enak kan difahami ya, hidup emang pastinya sebuah perjalanan ya dari waktu-waktu, dari usia kita bertahun-tahun, dan yang penting bagaimana sih kita menjalaninya, bukan eh, semakin panjang hidup, tapi kualitas hidup kita semakin menurun. Jadi intinya jalani waktu-waktu itu perjalanan kita dan bagaimana kita menjalaninya, apakah baik atau buruk itu yang penting. Kemudian contoh yang lain, jangan pernah menyerah pada impianmu karena hanya dengan kegigihan impian itu dapat menjadi kenyataan. Nih, quotes penyemangat ya. Pokoknya apa yang menjadi impianmu kejar, harus dengan kegigihan agar bisa terrealisasi. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang siap jadi, melainkan sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Ini kayak tadi Bunda Neni ya, bahagia tuh ya nggak tiba-tiba bisa bahagia kalau kita tidak mencari, kalaupun kita mencari tidak ketemu-ketemu ya kita harus menciptakan, ya kita bikin bahagia hidup kita. Jadi bukan sesuatu yang jadi, tapi harus kita ciptakan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah kesuksesan. Nah, ini buat menyemangati nih, kalau kita atau teman kita mengalami kekecewaan, kegagalan, dia jangan terlalu berlarut-larut sedih dengan kegagalan, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar, oh ini gagal, kita harus coba cara lain, sampai akhirnya kita mendapat suatu yang kita inginkan, suatu kesuksesan, suatu keberhasilan. Jangan takut untuk mengambil risiko, karena tanpa risiko kita tidak akan pernah meraih apapun. Ini juga mendorong kita untuk berani mengambil sebuah challenge, tantangan. Nah, ya kita harus berani ambil resikonya, tapi yang perlu kita pikirkan juga, resiko itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita mungkin kecewa, dan apakah kita bisa menerimanya, apakah kita bisa terima dengan risiko tersebut, sehingga kita juga berani mengambil tantangannya. Jadi perlu juga ada logikanya, antisipasinya lebih tepatnya dari maksud quotes ini. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk menulis quotes yang baik dan menarik. Ini ada tipsnya juga. Kalau kita ingin menulisnya quotes itu menarik, pilihlah topik yang menarik. Hampir sama ya tadi dengan tips yang awal ya. Topiknya mesti menarik. Menarik akan membuat quotes lebih mudah diingat dan dinikmati oleh pembaca. Tentukan pesan apa yang ingin kita sampaikan.
Quotes yang baik harus memiliki sesuatu pesan yang jelas dan mudah dipahami. Ya, tadi itu pesannya bisa kita memotivasi, menyemangati, memberitahu, menginspirasi, atau memberikan suatu sekedar pemikiran-pemikiran yang menurut kita dianggap menarik dan itu juga bisa dianggap menarik oleh orang yang membaca quotes kita. Jadi, ih, quotes ini jadi menimbulkan suatu inspirasi baru buat orang yang membacanya. Kemudian, gunakan bahasa yang sederhana dan efektif. Gunakan bahasa yang sederhana dan efektif, quotes akan mudah dipahami. Seperti tadi, hindari yang panjang dan bertele-tele. Buat yang singkat dan padat, yang biasanya eh, terlalu panjang itu akan sulit diingat dan dinikmati oleh pembaca. Sama juga kayak tadi, periksa kembali quotes yang ditulis. Setelah selesai menulis quotes, pastikan kita untuk bebas dari kesalahan tata bahasa, ejaan yang disempurnakan. Nah, kemudian ada tips juga untuk membuat quotes yang unik dan berbeda dari quotes yang lain. Pertama, yaitu kita harus menggunakan kata-kata yang kuat dan bermakna. Kata-kata yang kuat dan bermakna itu akan membuat quotes akan berkesan. Gunakan metafora atau analogi untuk membuat quotes lebih menarik. Metafora atau analogi dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pesan yang ingin disampaikan. Hmm, oke, kemudian eh selanjutnya bisa juga kita sisipkan dengan humor untuk membuat quotes lebih mudah diingat. Humor itu untuk membuat quotes akan tampak lebih menarik. Semoga tips-tips di atas tadi dapat membantu untuk menulis quotes kita lebih menarik. Nah, oke. Sebentar ya, tentang metafora itu apa sih? Metafora itu merupakan gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda secara langsung, tetapi tidak menggunakan kata-kata penghubung seperti bagaikan atau bagaikan ya yang biasa kita pakai dalam puisi. Metafora itu digunakan untuk menciptakan gambaran, biasanya lebih hidup dan menarik bagi pembaca. Contohnya di sini ada contoh metafora, matanya seperti bintang di langit, hati saya seperti batu, hati saya hidupnya bagai roller coaster. Oke, oke, tapi nggak terlalu berhubungan ya. Oke, kakak-kakak, jadi tugas kali ini kalau kemarin kita udah buat puisi, kali ini Bunda Neni minta kakak-kakak membuat quotes-quotes, terserah baik quotes motivasi atau sekedar pemikiran dari kakak-kakak atau bisa juga seperti moto ya, moto kehidupan yang dipakai. Nah, jadi nanti di buku yang ke kedua ya ada quotes-quotes juga di beberapa halaman untuk quotes-quotes Kakak yang sekarang ditulis. Oke Kakak-kakak, sampai ketemu minggu depan. Bunda Neni minta doanya semoga kelar pekerjaan Bunda Neni di Malang ini. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.